Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam patunggilan. Bagaimana kabar panjenengan semua hari ini? Kiranya semua dalam keadaan baik dan berlimpah berkat hari lepas hari. Sapa pagi hari ini saya mengambil judul menyampaikan kabar damai yang saya ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masa Advent dan Natal tahun ini merupakan masa yang sangat spesial sekali. Tapi ada beberapa tantangan yang terbesar di tahun ini adalah politik. Bagaimana kita sebagai bangsa harus tetap menjaga kedamaian di tengah berbagai perbedaan pilihan politik yang kita miliki. Tak jarang kita menjumpai kenyataan di mana kedamaian terganggu di kala pesta demokrasi berlangsung. Kita juga berhadapan dengan beberapa kelompok masyarakat yang tidak bisa menghargai adanya perbedaan tersebut. Toleransi sebagai pengikat kebersamaan kita yang selama ini sudah terkoyak oleh ulah sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan terjadinya permusuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita menyadari dan kita tahu kalau toleransi adalah sebagai pengikat. Satu hal yang kita pahami, hidup damai yang telah terjalin bertahun-tahun itu dapat berubah secara singkat. Sebenarnya ketenangan itu tidak variabel. Damai itu sebuah lokasi, bukan feeling atau perasaan. Dan lokasi yaitu di dekat Allah. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, pasti akan merasakan damai. Jadi tolak ukur kalau damai kita mulai tercuri, kemungkinan tercuri bukan damai sejahtera, tapi lokasi kita berdiri. Kita tidak sadar kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Kalau kita kehilangan damai, bertanda kita mulai kehilangan kehadiran Allah. Seberapa dekat kita sama Allah, maka kita harus mencari Tuhan, maka kita harus mendapatkan damai tersebut. Karena damai itu ada dalam hubungan kita dengan Allah. Mengapa kita harus menanti dalam pengharapan di dalam damai? Karena Yesus adalah pembawa keselamatan, pembawa damai, menyembuhkan luka-luka. Karena Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ia datang setiap saat, kapan saja, di saat yang tak terduga. Setiap saat berarti kita hidup dalam damai sejahtera di dalam Kristus. Ketika kita percaya, ketika kita terbuka menyambut, ketika kita hidup selalu terarah kepada Tuhan, dan ketika kita dengan sadar penuh menyiapkan kedatangannya, dan ketika kita berjaga-jaga penuh dalam pengharapannya, seperti dalam firman kan yang kemarin, Ibu kemarin di dalam firman yang disampaikan,
berjaga-jaga. Di sini kita harus berjaga-jaga dan waspada, supaya kita tahu saat Tuhan datang. Kita berjaga-jaga dengan penuh pengharapan, dan saat Tuhan datang dalam kehidupan kita. Advent sangat istimewa karena kita menantinya dalam pengharapan. Dan ketika kita memiliki pengharapan, kita tidak pernah akan dikecewakan. Karena Dia hidup di dalam hati kita. Dan karena Dia, kita pun berlimpah berkat, damai sejahtera. Inilah berkat Advent bagi kita. Dan inilah yang pada nantinya kita akan mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Janganlah kita jauh dari tempat ibadah, supaya kita dapat merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kita saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami selalu bersyukur dan selalu bersyukur akan segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Berkat-Mu yang begitu besar yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar. Hanya kepadamu kami berserah seluruhnya hidup dan kehidupan kami. Dan kami menyadari ya Tuhan, dan kami merasakan ya Tuhan, damai-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Ajarkan kami untuk dapat merasakan kehadiran dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu melimpah di dalam penyertaan hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua.